Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdayanti Idris dari kelas manajemen A, akan mempresentasikan materi tentang peramalan permintaan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan apa sih itu peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Sedangkan peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Fingers-Kippers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan. Pertama, permintaan bebas, kedua, permintaan tidak bebas. Pertama, permintaan bebas atau independent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu ada tiga. Pertama, jangka pendek atau short term, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua, jangka menengah atau medium term, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga, jangka panjang atau long term, yaitu merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, baik itu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Karakteristik peramalan yang baik ada tiga. Pertama, akurasi, kedua, biaya, dan ketiga, kemudahan. Pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, baik manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah dipublikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ada tiga sifat hasil peramalan. Pertama, ramalan pasti yang mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan. Sedangkan peramalan jangka pendek, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga mempengaruhi peramalan.
Berikut merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Dan keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan. Dan yang terakhir, konsumen, inovasi, dan teknologi. Ada dua cara pendekatan strategi harga, yaitu pertama, custom pricing adalah dilakukan dengan membedakan customer sesuai dengan sensitivitas terhadap harga. Yang kedua, dynamic pricing adalah merubah harga produk setiap saat tanpa membedakan target pasar yang dituju. Strategi ini telah dikembangkan sejak dulu dan biasanya digunakan untuk media penjualan atau promosi. Teknik peramalan. Teknik peramalan terbagi atas dua. Satu, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Pertama, metode kualitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Yang biasa digunakan dalam metode kualitatif yang pertama yaitu teknik survei. Teknik survei ini merupakan suatu alat untuk meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian atau kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Yang kedua, teknik jajak pendapat atau opinion polls. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum atau dari konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi atau subjektif dari responden. Terus yang ketiga, metode Delphi. Pada metode ini sekelompok pakar mengisi kuesioner, terus moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Keempat, analogi historis atau historis analog merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Yang kelima, dugaan manajemen atau manajemen estimate, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen umumnya oleh manajemen senior. Yang kedua yaitu peramalan kuantitatif atau metode peramalan kuantitatif atau metode kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat dikualifikasi atau diwujudkan dalam bentuk angka dan asumsi. Beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung atau assumption of community. Jenis-jenis peramalan kuantitatif. Pertama, time series. Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Selanjutnya, kedua, metode trendless score. Adapun suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode kausal. Metode kausal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen.
Itulah materi yang saya bawakan kali ini mengenai peramalan permintaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.